Seperti yang ditulis oleh Stephen Levitt dalam buku How Democracy Died. Kapan sih demokrasi itu mati? Demokrasi itu mati ketika cita rasa kita tentang demokrasi hilang. Dan itu yang menurut saya hilang sekarang ini. Kita ini cita rasa demokrasinya itu sudah hambar. Mungkin kalian udah lihat video Mbak Angel yang ini. Gue di sini mau membantah opini-opini dan statement dia dan memberikan sedikit sudut pandang gue. Oh ya, sedikit informasi aja, gue itu sama Mbak Angel itu temenan. Jangan dianggap kalau kita tuh lagi ribut gitu, atau ada orang yang mencoba untuk adu domba. Kita ini temenan, jadi santai aja gitu memberikan narasi satu sama lain. Yang namanya orang berbeda pendapat ya biasa aja gitu, saling memberikan sudut pandang aja. Oke, mari kita bahas. Mbak Angel sempat nanya, demonya sebenarnya demo mahasiswa ini buat apa? Sebenarnya demo mahasiswa ini memiliki 6 tuntutan. Tuntutan yang pertama, mahasiswa itu meminta Pak D. Jokowi untuk bersikap tegas mengenai penundaan pemilu dan wacana 3 periode. Tolong bilang aja, menolak secara terang-terangan, tanpa perlu ada keabu-abuan atau keraguan-raguan. Yang kedua, mahasiswa ini pengen banget Pak D. Jokowi ini untuk menunda ataupun istilahnya mengkaji ulang lah undang-undang IKN. Karena ada pasal-pasal yang bermasalah, terutama yang lingkungan, hukum, dan kebencanaan. Yang ketiga, mahasiswa itu menuntut Pak Jokowi untuk bisa menstabilkan ya bahan makanan pokok di masyarakat. Karena memang bahan pokok sekarang ini lagi nggak stabil. Ketersediaannya juga lagi problematik, terutama kelangkaan minyak goreng. Jadi pengen banget nih Pak Jokowi semoga bisa menstabilkan. Itu kan harapan masyarakat, harapan rakyat, pengen minyak goreng tuh menjadi murah, pengen minyak goreng nggak langka lagi, pengen harga stabil. Wajar nggak warga ataupun rakyat minta gitu? Ya wajar-wajar aja. Dan aspirasi tersebut diserap oleh mahasiswa dan akan disampaikan nanti. Keempat, para mahasiswa itu pengen minta Pak Jokowi Dodo ini menumbangkan para mafia minyak goreng, walaupun memang tidak mudah, tapi kan yang namanya harapan terhadap pemimpin yang seperti inilah. Yang kelima, mahasiswa menuntut penyelesaian konflik agraria. Dan yang keenam, pengen Pak Jokowi itu nyelesain semua janji-janjinya. Dan ini 6 tuntutannya ya. Kalau misal ada tuntutan-tuntutan liar yang lain, contohnya turunkan Pak Jokowi segala macam, itu tunggangan liar. Nggak ada sama sekali itu di dalam tuntutan mahasiswa untuk menurunkan Pak Jokowi. Jadi kalau misal ada orang bilang, oh mahasiswa pengen Jokowi lengser, nggak ada di sini, nggak ada diomongin di BMSI juga nggak ada. Terus Mbak Angelin sempat nanya, apakah merasa terzolimi oleh rezim? Apakah rezim ini bermasalah merugikan mereka? Yang namanya demo mah ada tuntutan-tuntutan yang jelas. Misalnya substansi-substansinya kayak tadi yang udah disebutin 6 tadi. Bukan karena kejoliman rezim aja gitu. Ada sesuatu hal-hal yang memang tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat, yaitu dilakukanlah demonstrasi. Yang namanya negara demokrasi ya, untuk demonstrasi ya sah-sah aja kali. Terus buat Mbak Angelin yang bilang, kalau misalnya memang ternyata bisa diamandemen dan konstitusinya berubah jadi 3 periode, terus kenapa? Ya itu jelas-jelas mengkhianati hasil reformasi dong. Kekuasaan pemimpin tuh udah dibatasi 2 periode aja. Terus Pak Jokowi juga beberapa kali sempat bilang kalau misalnya jangan rangkap-rangkap jabatan. Pak Luhut baru dapat jabatan baru lagi, rangkap juga. Terus pernah bilang nggak mau jadi presiden pas zaman-zamannya gubernur, jadi presiden. Jadi omongannya itu kadang kita meragukan gitu loh. Itu yang dituntut mahasiswa adalah ketegasannya Pak Jokowi. Jadi itu mesti dipahami. Terus buat masalah kenapa nggak kampanye di sosmed aja? Kampanye di sosmed tuh nggak efektif. Apalagi masalah pemerintahan. Di depan gedung DPR aja nggak didengar. Apalagi di sosmed paling cuma di swipe. Kalaupun viral ya viral bentar doang, habis itu redup lagi, ketutup sama isu yang lain. Yang terjadi sekarang tuh karakter assassination terhadap mahasiswa. Kasian aja gitu mahasiswa yang berjuang untuk aspirasi rakyat malah diinjek-injek kayak gini. Nanti aku bahas lanjutannya deh.